kalau di pertemuan lalu mungkin ada beberapa orang yang tanya, jadi Mem gimana caranya gitu ngasih tahu ke orang-orang yang punya sakit ini gitu ya dalam kondisi paliatif. Salah satu hal yang paling berat adalah ini, breaking the bad news ya, ngasih tahu kondisi mereka sebenarnya gimana ya. Coba kamu bayangkan gitu kalau kamu sakit gitu ya, kok kamu batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, atau misalnya kamu sesak napas kok nggak sembuh-sembuh, diobatin gitu ya, terus udah gitu bukan COVID pula gitu kan, kok ada sakit gitu rasanya di dadanya nggak enak gitu, ternyata pas diperiksa keluar hasilnya kanker gitu kan, gimana perasaan kamu ya, kan nggak enak ya perasaan kita sebagai yang mengalami, dan juga kita sebagai tenaga kesehatan ya mau ngasih tahu sebenarnya ini kanker tuh for the first time itu susah ya, rasanya berat banget gitu karena kita cenderung nggak mau menyakiti pasien kita dan keluarganya ya, jadi nggak tega gitu, ada rasa nggak tega ya, mau sejahat apapun gitu kan orangnya, saya yakin pasti dalam hati kecilnya nggak tega ya buat kasih tahu ini ya, makanya kita mau belajar gimana caranya kita bisa kasih tahu dengan bijak ya, dengan ada caranya kita kasih tahunya ya. Oke, hari ini kita akan mengulang sedikit tentang komunikasi ya. Kalau Mem Tia kemarin sudah mengajarkan, diingat-ingat lagi caranya gimana karena kita akan pakai di sini ya. Oke, jadi pentingnya komunikasi, konsep teorinya, kuncinya gimana, lalu pendukung dan penghambatnya seperti apa. Lalu yang terakhir ini yang akan kita praktekkan juga ya, komunikasi dengan cara spikes ya, spikes ya, ada singkatannya nanti ya, spikes. Oke. Nah, teman-teman mari kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat bareng-bareng dan saya ingin kamu jawab juga bareng-bareng ya. Jadi kita ngobrol bareng. Kalau kamu bisa on cam boleh. Saya senang biar bisa lihat wajah kamu. Kalau kamu ada gangguan atau misalnya sedang terkendala, kamu boleh open mic ya. Kita bahas bareng-bareng ini ya. Oke. Nah, komunikasi dalam paliatif ini ada yang pendukung supaya sukses dan yang penghambatnya, less successful ya, penghambatnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat appropriate nonverbal communication ya. Komunikasi nonverbal yang appropriate tuh seperti yang pantas gitu ya, yang baik untuk dilakukan ya. Oke. Good eye contact. Apa tuh maksudnya good eye contact? Mata, tatapan mata. Tatapan matanya apa? Kontak mata, Mem. Baik ya. Oke. Nah, seperti halnya sekarang, misalnya kalau saya bisa lihat wajah kamu ya, kan jadi enak gitu ya ngelihat Julita, ngelihat Ladiesa, ngelihat Eva gitu ya, walaupun sekarang ketutupan gitu kan kameranya ya. Saya bisa lihat kamu dan kamu juga bisa merasa walaupun kita berjauhan, oh Mem Siska mengenali saya gitu kan, rasanya bahagia ya. Oke. Lalu good body language ya. Misalnya good body language itu, misalnya kalau saya ngomong sama kamu gini nih. Ya teman-teman, hari ini kelas paliatif ya, kita mulai. Apa yang kamu rasakan? Nggak enak. Nggak enak, kenapa nggak enak? Terpaksa, Mem. Terpaksa kali ya Mem Siska ngajarnya ya gitu ya. Atau oke ya hari ini kita kelas paliatif ya, sampai saya buka WA. Sebel nggak sih? Dosennya kayak Banget, Mem. Banget ya, pengen dimaki ya, tapi gimana ya dosen gitu kan. Oke, nah jadi dengan kamu tahu itu tidak menyenangkan, jadi kamu bisa melakukannya pada orang lain apa yang baik ya. Oke, nah yang berikutnya yuk, common understanding, interest, and purpose ya. Common tuh suatu yang sama gitu ya, jadi sama-sama pemahaman yang sama, good. Interest ya, interest tuh memang pengen ngomongin hal ini gitu ya. And purpose apa? Gampang nih. Tujuan. Pinter-pinter ya bahasa Inggrisnya ya. Good lah. Jadi English for Nursing tahun semester depan kamu udah langsung lulus ya. Oke, good. Felt, listen to, and valued. Felt apa? Merasakan ya. Jadi ikut merasakan. Ingat ya. Jadi balik lagi. Ini konteksnya adalah gimana caranya komunikasi yang sukses ya. Komunikasi yang bagus gitu. Listen to adalah mendengarkan. And valued. Valued apa? Bernilai. Oh, pintar ya. Oke, good. Common language. Pemahaman bahasa.
Nah, bahasa yang umum sebenarnya ya, common gitu ya. Jadi bahasanya nggak susah-susah dipakai. Misalnya saya ngomong gitu ya ke orang yang bukan keperawatan misalnya ya, dan bukan orang medis. Oke Bu, kanker ibu adalah CA paru stadium 5, udah metastase ke bla 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 bla, udah gitu dia infiltrasi lalalala. Terus kan jadi bingung ya, metastase apaan? Cancer paru, oke lah saya tangkep, tapi infiltrasi apaan gitu ya. Nah, banyak bahasa-bahasa yang memusingkan itulah yang menjadi penghambat kita ya. Oke, jadi kalau bahasanya bisa dimengerti, misalnya, oke Bu, ini saya mau informasikan kondisi ibu bahwa ibu ternyata ditemukan kanker paru, stadiumnya stadium 3. Sementara penyebarannya sampai ke payudara misalnya. Ya, kan itu lebih bisa dimengerti ya dengan penyebaran. Mengganti metastase pakai penyebaran gitu ya. Infiltrasi itu ya udah misalnya menyebar, udah masuk ke jaringan payudara gitu ya. Nah, jadi itu lebih mudah dimengerti. Oke. Nah, no distraction. Oke. Nah, no distraction nih mungkin kamu juga ngerasa ya kalau belajar di kelas atau belajar di Zoom ini udah gitu ada yang teriak-teriak adik kamu gitu ya di luar sana gitu, terus kamu pengen marah-marah gitu, aku lagi kelas, kakak lagi kelas gitu kan, nggak enak ya kalau ke distraksi ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya purpose of interaction understood and achieved. Jadi tujuan dari interaksi ini dimengerti dan tercapai gitu ya. Suitable environment, apa ini? Lingkungan yang pas ya, Mam. Suitable ya pas, oke lah, atau kondusif lah ya kayaknya ya. Jadi nyaman, kondusif gitu kan kalau di bahasa Indonesia kan. Plenty of time-nya, jadi waktu yang cukup, jadi nggak keburu-buru ya. No interruption mirip sama distraction, jadi nggak diinterupsi. Appropriate humor, apa nih? Humor yang tepat bukan, Mam? Humor yang tepat, iya ya. Jadi apakah kita boleh bercanda sama pasien? Boleh ya, boleh. Boleh tapi dalam porsi yang tepat, misalnya kayak gini ya. Misalnya orang dengan kanker paru tadi ya, misalnya ya, terus dia nanya, terus dia kan bingung, dia sedih gitu ya. Terus saya tanya gitu ya, Bapak suka minum kopi enggak? Gitu ya. Terus bapaknya bilang, oh suka banget suster. Nah, menurut Bapak boleh nggak minum kopi gitu ya? Terus bapaknya udah sedih. Saya kan kanker, nggak boleh ya suster minum kopi. Terus kita bisa bilang, boleh dong, boleh gitu ya. Ya, tapi dikurangin misalnya gitu ya. Tadinya sehari misalnya 3 gelas, sekarang jadi 1 gelas gitu ya. Nah, terus cara bercandanya gimana misalnya gini, boleh Pak, nanti jangan sampai ya Pak, nanti gitu ya, suatu hari nanti nih Bapak ketemu Tuhan, udah gitu Tuhannya nanya misalnya, kenapa Pak, Bapak mukanya sedih gitu? Iya, suster saya bilang nggak boleh minum kopi lagi. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi dibecandain gitu, walaupun ya agak miris ya, tapi bercandaan hal-hal yang misalnya bisa diterima ya oleh pasien ya. Tapi kamu juga lihat sikon, kalau orangnya lagi nangis-nangis, ya jangan dibercandain juga kan. Kan kamu kalau nangis-nangis dibercandain kan pengen dilempar ya kayaknya ya gitu ya. Perlu ada momennya gitu. Kalau misalnya dia sudah trust sama kita lebih baik lagi. Oke? Jadi yang berikutnya adalah felt good afterwards. Jadi merasa kalau udah ngobrol terus udah gitu merasa nyaman gitu ya, merasa tenang tuh rasanya bahagia ya, merasa bahagia gitu. Satisfactory conclusion. Jadi kesimpulannya nggak ngambang, jelas gitu ya. Oke? Nah, ini yang less successful. Yuk kita lihat yuk. Nah, other person did not seem interested. Apa tuh? Seseorang tidak tertarik. Orang yang lain yang kita ajak ngobrol nggak tertarik ya. Kayaknya nggak tertarik gitu. Nah, ini yang mengganggu nih. Other person interrupted me. Orang yang lain menyela. Bagus ya, menyela, mengganggu. Oke ya. Lack of eye contact. Menghindari kontak mata. Menghindari kontak mata atau kurang ya, kontak matanya kurang. Misalnya kamu ngobrol tapi nunduk terus nulis gitu ya. Jadi kalau perawatnya nih nulisnya ya Bapak pernah kena kanker stadium 4 ya, terus dia sambil sibuk-sibuk nulis kan tidak menyenangkan ya rasanya ya. Oke, term and words used that I did not understand. Yang tadi ya, apa ini? Kata-kata yang saya tidak
Pahami. Pahami, tidak mengerti ya. Differing understanding ini jadi differing tuh jadi kayak berbeda gitu ya. Pemahamannya berbeda, oke? Talk over of my point of view ignored. Jadi ini kayak pendapat saya tuh tidak dipedulikan ya, ignored. Did not feel valued, kayak nggak ngerasa tidak dihargai ya. Felt rust, apa itu? Terburu-buru nih. Terburu-buru, good ya. Felt ignored, merasa diabaikan. Lack of time, kurang waktu. Distraction environment tadi udah. Different language, berbeda bahasa ya. Nah, oleh karena itu semester depan juga kita belajar English for Nursing. Jadi kalau misalnya ada pasien yang bisa berbahasa Inggris, kamu juga kurang lebih bisa gimana ya cara ngomongnya gitu ya. Oke. Defensive body language. Gerakan tubuh yang Sedikit mengancam bukan? Sedikit mengancam, oke lah ya. Oke, sedikit mengancam misalnya seperti apa? sambil megah. Sambil apa? Nggak ada. Sambil berkacak pinggang ya. Atau kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ya, ini juga kan bisa kan ya. Coba kalau pasien kamu terus kamu ngomongnya begini. Ya jadi ibu kanker paru stadium 4. Oke deh, gitu rasanya pengen mati aja sekarang gitu kan. Ya, oke. Atau gebrak meja, atau dia berdiri gitu, pasiennya duduk gitu kan. Itu kayak defensif ya, kayak terancam itu kayak seseorang lebih superior dibanding yang lain ya, dan itu tidak baik. Oke, jadi mulai perhatikan ya. Atau yang sering kita alami gini, baju praktek klinik kamu ada sakunya kan? Ada. Senang nggak sih tangan kamu dimasukin ke saku gitu loh? Ya, terus ngobrol sama pasien gitu. Nah, itu coba kalau kamu videoin dirimu sendiri ya. Terus kamu nonton balik gitu ya. Coba deh kamu pikirin perasaan pasiennya gimana gitu. Apakah nyaman atau enggak? Ya, coba dipikirkan ya. Pikirkan sendiri aja ya. Coba kamu videokan memori kamu putar ulang gitu ya. Terus kamu pikirin kalau pasiennya yang diajak ngomong sama suster yang masukin tangan ke dalam karena nyaman gitu ya. Gimana gitu? Nyaman apa enggak? Ya, nah, gitu ya. Jadi coba pikirkan, direfleksikan sendiri ya. Oke. Nah, no common understanding ini perbedaan pemahaman ya. Lalu yang terakhir tentu saja kesimpulannya yang ngambang gitu ya. Ini gimana sih maksudnya gitu kan ya. Nah, itu tidak baik ya. Oke. Jadi sebetulnya komunikasi dalam paliatif ini yang bagus dan yang tidak bagus kamu udah bisa bedakan ya. Saya yakin kamu sudah bisa bedakan. Oke. Nah, ini yang dari Mem Tia ya. Jadi ada review yang dari materinya Mem Tia. Jadi ada komunikasi verbal dan nonverbal. Ya, menurut kalian yang lebih banyak gitu ya, kamu dapetin dari pasien verbalnya apa nonverbalnya? Nonverbal. Kenapa begitu? Karena ekspresi muka nggak bisa membohongi kalau menurut saya. Oke, good. Ekspresi muka jadi tergambar ya dari ekspresinya ya. Oke, dan juga pasien bisa aja murung atau begini gitu ya. Terus udah gitu kamu tanya, Pak, kenapa Pak? Terus dia bilang, nggak apa-apa suster gitu. Apakah dia benar-benar nggak apa-apa? Enggak. Mungkin nggak, kayaknya gitu ya. Kayaknya ada apa-apa ya. Cuman masalahnya dia mau percaya nggak sama kamu untuk boleh curhat. Ya, atau memang momennya lagi dia pengen cerita apa dia pengen diem. Ya, oke. Jadi caranya adalah kamu bisa tanya, kamu bisa duduk di sampingnya gitu kan. Kamu bilang, Pak, saya ada waktu kok Pak. Kalau Bapak mau cerita, boleh. Siapa tahu saya bisa bantu misalnya. Ya. Jadi kamu temenin. Kalau misalnya dia bilang, nggak usah lah suster. Oke, gitu ya. Jadi kamu jangan langsung oke, fine gitu ya terus kamu pergi ya. Nggak juga kayak gitu ya. Jadi kamu bisa bilang misalnya, oh baik Pak, boleh. Nanti kalau Bapak butuh teman cerita atau pengen ngobrolin hal ini, Bapak tinggal tinggal panggil ya, bisa pencet bel misalnya kayak gitu ya. Jadi kamu tawarkan kembali ya. Oke, Ayang mau nanya.
Atau Enggak, kepencet? Mem. Oh, kepencet. Ya sudah Mem, ya. tapi ini sambil live ya, Mem? Iya dong, nanti kamu bisa nonton ulang. Tapi nggak ada recordnya, Mem. Iya, di YouTube nanti kamu lihatnya. Oh, iya yang kemarin. Ya, karena ini dosennya YouTuber ya, oke? Jadi kamu lihatnya langsung di YouTube-nya aja ya. Jadi kamu bisa skip gitu kan, nggak usah di-download. Nah, jadi ini ya, jadi kuncinya ini ya teman-teman ya, kuncinya nih active listening. Active listening tuh saya mendengarkan, saya menyimak, nggak cuma ngedengerin sambil lalu aja ya. Jadi benar-benar menyimak ya. Nah, terus yang kedua adalah ketika bertanya pakainya open question ya. Misalnya gini, Pak, Bapak sakit? Gitu kan ya. Nah, jawabannya apa? Iya dan tidak kan? Bisa aja iya atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kamu tanya perbedaannya ya, Pak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Kan jawabannya bukan ya dan tidak. Ya, nah itu dia open question ya, bedanya dengan closed question. Tapi ada saatnya juga kita bertanya closed question, misalnya misalnya untuk kemoterapi ya, misalnya Pak, hari ini kita mau merencanakan kemoterapi, ini sudah dijelaskan. Nah, saya hari ini butuh tanda tangan Bapak untuk Bapak setuju atau tidak. Ya, jadi ini boleh tahu Pak bagaimana keputusan Bapak tentang kemoterapi ini misalnya ya. Itu kan close question ya, jadi harus ya dan tidak gitu kalau memang membutuhkan jawaban yang pasti ya. Lalu clarifying itu mengklarifikasi ulang. Misalnya, saya tadi nih ya, saya lihat Mayang nggak sengaja raise hand gitu kan, klik raise hand-nya. Jadi saya mengklarifikasi ulang. Mayang ada yang mau ditanyakan misalnya ya, atau kepencet. Ya itu kan mengklarifikasi ya. Nah, probing tuh menggali ya, lebih menggali pertanyaan. Nah, nanti kita bisa praktekkan ya. Oke, reflecting itu kayak reflection. Contohnya gini, jadi contohnya reflection itu feeling that they have heard. Jadi gini, misalnya tadi Bapak dengan kanker paru itu yang pusing gitu kan, yang lagi pegang kepala, terus dia bilang akhirnya gitu ya, iya suster, saya bingung suster, saya bingung akan hari ke depan saya gimana ya gitu. Kalau saya meninggal dengan cepat misalnya, siapa ya yang kasih makan keluarga saya, karena saya adalah cuman saya yang kerja di rumah gitu. Kalau misalnya saya meninggal dengan cepat, apalagi kanker kan susah, tahu sendiri ya, biayanya nggak murah gitu. Jadi saya bingung sebenarnya suster, saya bingung, saya sedih ya misalnya gitu ya, bapaknya ngomong gitu ya. Nah, kamu bagaimana cara merefleksikannya? Jadi kamu bisa ulangi kembali ya, misalnya, oh gitu ya Pak, jadi Bapak merasa bingung, merasa sedih, Bapak bingung nanti keluarga Bapak gimana ya hidupnya jika Bapak sekarang mengalami sakit dan harus dirawat. Gitu. Oke? Kebayang? Ya, jadi kamu benar-benar tangkap dia ngomong apa, terus kamu seakan-akan kamu ngulangin lagi apa yang dia bilang ya, di parafrase. Jadi dia bisa merasa bahwa oh iya, susternya mendengarkan saya, ya perawatnya mendengarkan saya dengan baik dan dia benar nangkep apa yang saya rasakan gitu, ya. Oke, daripada misalnya kamu bedakan dengan ini. Ketika bapaknya udah ngomong begitu, terus kamu bilang, oh gitu ya Pak, jadi cuma Bapak sendiri yang kerja. Nggak usah sedih Pak, ada BPJS sekarang misalnya. Ya, itu benar kan? Itu benar, ya. Yang kamu bilang itu benar, tapi itu tidak reflecting, ya. Jadi kayak menyimpulkan. Nah, itu yang kurang baik ya. Jadi belajar merefleksikan. Oke. Kalau ini harus latihan. Nah, summarizing adalah menyimpulkan. Oke, Pak, dari yang tadi kita sudah cerita ini, saya melihat bahwa Bapak sekarang dalam kondisi sedih, kondisi bingung ya.
Kalau Bapak mau, nanti saya coba tanyakan ya, apakah bisa di-cover BPJS semua. Ya, karena kan tadi Bapak bilang ada kebingungan gitu untuk biaya dan hari kedepannya bagaimana ya Pak. Nah gitu ya. Jadi kamu simpulkan, udah gitu ada baiknya kamu kasih follow up-nya. Kamu bisa ngapain, bisa bantu dia ngapain. Ya, dan benar-benar di follow up ya. Jangan cuman dibilangin udah gitu ditinggalin, nanti dia nagih loh ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman ya. Oke. Masih aman. Oke, baik teman-teman, ini sih sebenarnya kamu bisa baca sendiri ya, gimana sender itu kita yang ngomong, receiver itu misalnya pasien yang kita ajak ngobrol atau keluarganya ya, dan ada macam-macam gangguannya ya, oke, gitu, oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih sulit gitu ya? Kenapa ada susah ya gitu rasanya buat ngomong? Sebetulnya mungkin kalau kamu pas belajar sekarang secara teori masih belum kerasa susah, tapi pas praktek nanti ya. Gimana cara ngomongnya ya gitu ya, atau mungkin kamu berefleksi dulu kamu pernah ketemu sama pasien yang agak sulit gitu diajak ngomongnya karena misalnya dia dalam kondisi sedih, gimana cara kasih taunya gitu kan ya. Nah, kenapa sih sulit? Ini menurut penelitian ada beberapa hal ya. Jadi ada kalanya tenaga kesehatan tuh takut disalahin. Ya, takut disalahin. Takut, oh iya nih susternya sih bilang begini, misalnya gitu kan, kok nyalahin aku gitu ya, tapi gimana lagi gitu kan, itu risiko dalam pekerjaan ya. Lalu yang berikutnya adalah takut pada hal-hal yang tidak diketahui ya, dan tidak pernah dipelajari. Nah misalnya, makanya bersyukurlah kita ya, kita ada mata kuliah paliatif gitu kan di Stikes Awal Bros, jadi kurang lebih tahu oh gimana caranya gitu ya untuk ngomong sama orang-orang ini ya. Jadi harapannya gitu ya. Jadi karena dengan pernah belajar ini kamu bisa lebih ngomong gitu ya, lebih menyampaikan informasi dengan baik ke pasien ya. Nah, lalu yang berikutnya, ini nih yang sering juga ya, takut mengekspresikan emosi. Suatu hari saya pernah punya pasien usia 17 tahun ya. Dia itu Stephen Johnson syndrome. Stephen Johnson itu adalah reaksi alergi obat yang sangat parah sehingga membuat dia nggak bisa bernapas karena seluruh tubuhnya peradangan ya sampai ke dalam tubuhnya. Kita tuh berjuang sekali untuk membuat dia tetap bertahan hidup ya dengan kondisi inflamasinya yang berat. Makin memburuk kondisinya. Jadi setiap saya berdinas dulu di ICU, saya selalu merawat pasien ini ya, selalu dikasihin ke saya. Jadi selalu itu pasien saya yang itu gitu kan selama berhari-hari, hampir seminggu kayak dia dirawatnya ya. Nah, di hari-hari terakhirnya kami membiarkan papanya masuk ya. Karena dia lebih tenang, tanda vitalnya lebih bagus kalau papanya nemenin dia semalaman. Jadi malam-malam kita selundupkan dia ke dalam ICU biar papanya nemenin dia di pinggir ranjang. Ya kan nggak boleh, kalau di ICU nggak boleh ditemenin. Tapi untuk pasien itu kita membiarkan papanya nemenin. Mereka orang susah, BPJS belum terlalu bagus sistemnya waktu itu. Bapaknya udah jual sawah, jual motor untuk penanganan di ICU. Ya karena di ICU semalam bisa 10 juta. Sedih banget kan. Jadi pada hari terakhirnya saya nggak mau dinas. Jadi ada high care unit, ada ICU ya. Saya kebetulan hari itu membantu di high care unit. Jadi kami rolling ya antara ICU dan high care unit. Dan saya ada telepon sama teman saya di ICU. Siska mau ke sini enggak? Ini pasiennya lagi gawat, dia bilang. Udah bradikardi, dia bilangnya udah jelek banget kondisinya. Udah mau meninggal lah. Karena senior saya tahu itu pasien yang selalu saya rawat. Terus saya bilang, enggak, saya nggak mau ke ICU. Saya di sini aja. Kenapa? Dia bilang, aku takut nangis. Ya, karena saya sangat sedih gitu ya dengan menurunnya kondisinya aja saya udah sedih gitu ya. Apalagi ngeliat dia meninggal gitu. Aduh, makin sedih lagi gitu rasanya ya. Aduh, gitu ya, sedih banget lah gitu ya. Sampai akhirnya saya ke sana. Saya akhirnya ke ICU ketika dia meninggal. Dan saya nggak berani ngomong apa-apa sama papanya. Saya nangis di balik masker saya ya. Dan saya nggak berani ngomong apa-apa sama papanya.
Karena saya begitu sedih gitu, saya sangat sedih, saya sangat kehilangan, saya sangat sedih juga ngeliat bapaknya nangis terseduh-seduh sambil teriak-teriak neriakin anaknya gitu ya. Aduh, itu rasanya hancur sekali gitu ya. Nah, inilah gitu yang bisa kita alami sebagai pasien kalau kita sebagai perawat kalau kita sudah attach ke pasien kita gitu, sudah merasa bahwa udah sayang gitu ke pasien kita ya. Jadi ketika pasien kita nggak ada atau mau meninggal tuh, aduh, mau ngomong aja susah gitu karena takut nangis, ya. Oke, apakah perawat nggak boleh nangis? Boleh, boleh. Ya, nangis lah. Terus ke kamar mandi ya, nangis di situ, cuci muka, pakai bedak lagi, datang lagi dengan lebih strong, ya. Oke, ya. Apakah kamu boleh nangis di depan pasien? Kalau memang tidak tertahankan, tidak apa-apa, nggak masalah, ya. Tapi nangisnya hati-hati ya, nggak usah lebay, oke. Gak usah nangis-nangis, gimana gitu ya. Jadi perlu bisa sangat menguasai emosi kamu ya, perlu belajar. Oke, bukan mematikan perasaan loh, tapi menguasai emosi ya. Oke, yang berikutnya adalah takut nggak tahu semua jawaban. Sebetulnya kalau kamu nggak tahu ya bilang aja nggak tahu ya, bilang aja oke, maaf ya Pak, saya belum tahu jawaban untuk pertanyaan Bapak sekarang. Tapi nanti saya coba cari tahu ya. Oke, seperti halnya mungkin kamu perhatikan di dosen-dosen kamu, ya, dosen-dosen yang mengajar kamu, kalau mereka nggak tahu, ya akan bilang saya belum tahu, ya. Atau nanti ketika kamu jadi dosen, kalau kamu nggak tahu, jangan sok tahu, ya. Bilang aja nggak tahu, saya belum tahu. Tapi cari, setelah itu cari, ya. Lalu kasih tahu jawabannya daripada kamu menebak-nebak. Saya pikir mahasiswa akan tahu kok ketika dosennya asal jawab. Ya, jadi dia akan ada sense gitu ya, kayaknya dosennya ini ngomongnya nggak beres deh gitu. Nah, kamu punya sense untuk tahu apa yang benar dan salah ya. Nah, makanya nanti jadi perawat pun kalau nggak tahu ya bilangnya nggak tahu ya. Jadi maaf Ibu atau maaf Bapak, saya sementara ini belum tahu tentang hal itu. Tapi saya akan cari. Dan nanti kalau jawabannya saya sudah ketemu, saya akan informasikan ya. Jadi kasih tahu. Nah, yang berikutnya adalah ini, saya juga pernah punya murid saya dulu ya. Jadi dia papa mamanya meninggal, yang satu serangan jantung, satu lagi stroke. Dia setiap kelas paliatif dia selalu nggak peduli, selalu. Padahal ini anak pintar dan baik. Saya tahu ketika saya ngajar emergency and critical care dia begitu bersemangat. Tapi kalau saya masuk kelas paliatif, dia tuh kayak cuek gitu ya, nggak peduli gitu dan terkesan jadi bandel di kelas. Terus saya waktu itu nanya sama dia gitu kan, saya ajak ngobrol setelah kelas. Ada apa yang bikin kamu sepertinya bersikap begini sama saya ketika kelas paliatif gitu kan? Ada sesuatu kah? Saya tanya. Terus dia bilang akhirnya, iya papa mama saya meninggal. Dan saya sangat menyesal saya nggak bisa tolong mereka. Jadi setiap ibu ngomongin paliatif tentang kematian, saya tuh rasanya sakit Bu. Saya tuh nggak mau jadi perawat paliatif. Saya nggak mau Bu ketemu orang-orang kayak begitu, sedih rasanya gitu. Nah kan jadinya gimana nih gitu, masa dia mau skip kelas paliatif, kan nggak bisa gitu kan. Nah akhirnya keputusan yang kita sepakati bersama adalah dengan kamu berdamai dengan masa lalu kamu, dengan kamu belajar paliatif ini dan menghadapi kematian, kamu bisa tolong pasien yang lainnya. Kamu bisa membuat mereka lebih siap menghadapi kematian dan nggak ngalamin yang kayak kamu sekarang, traumatiknya berkepanjangan. Ya, jadi akhirnya konklusi kita begitu. Dan akhirnya sekarang dia kerja di rumah sakit khusus kanker, oke. Jadinya berhasil ya, dia berhasil menghadapi traumanya sendiri, dia berhasil menghadapi masa lalunya, dia berhasil berdamai dengan masa lalunya, ya. Oke. Jadi panjang. Oke, nah berikutnya teman-teman ya, kalau kamu udah pegel ya bolehlah ya. Goyang-goyang kepala bolehlah kalau kamu pegel ya. Oke, kalau sinyal kamu sudah mulai menipis ya udahlah matikan kameranya ya. Nanti ada saatnya kita open cam lagi. Nah, hal yang diinginkan pasien sama keluarga sih apa sih sebenarnya? Apa sih yang mereka pengen? Ya, ada informasi. Jadi dikasih tahu nih sebenarnya kan apa sih sebenarnya kondisinya ya. Nah, udah gitu dialog terapeutik tuh misalnya memang dia pengen didengerin.
Ya, udah gitu nggak buru-buru. Jadi ada waktu untuk mereka mikir, mereka dengerin gitu kan ya. Nah, ada lagi seorang advokat. Jadi misalnya nih ya, suster nih papa saya kanker paru gitu ya. Terus nggak bisa makan gitu ya. Boleh nggak suster makanannya diganti, jangan nasi gitu ya. Bubur yang lebih mudah dikunyah atau ditelan ya. Dalam kondisinya kan capek ya, napas aja capek gitu. Nah, ini kan kalau misalnya dikabulkan tuh ya si nasi dan bubur itu ya, nasi menjadi bubur itu, kebayang nggak sih dia happy-nya gimana gitu? Karena kan ada yang dengerin dia dan memperjuangkan apa yang mereka inginkan ya. Apalagi kalau terhadap hal-hal yang lebih penting dibandingin makanan ya. Jadi ini yang mereka harapkan. Oke, mari kita ke sini, Spikes ya. Oke, teman-teman ada baiknya kamu mulai nulis dan mulai berpikir. Karena di akhir kelas ini saya mau kamu latihan ya, berdua. Jadi satu orang jadi pasien, satu orang jadi perawatnya. Atau ya, satu orang jadi pasien, satu orang jadi perawat ya. Oke, nah ini dia. Ada setting. Spikes itu kepanjangan dari setting, perception, invitation, knowledge, empathy, strategy, and summary. Ya, oke. Setting, persepsi, ajakan, pengetahuan, empati, dan kesimpulan. Strategi dan kesimpulan. Oke. Ya, saya lihat ada yang sudah selesai menulis, ada yang belum selesai. Nanti saya preteli kok satu-satu ya. Oke, nah yang pertama adalah setting ya. Nah teman-teman coba lihat gambar ini ya, gambar di layar kamu. Kan kalau di lobi gini banyak orang ya, terus kamu ngomongin gitu tentang ini nih Bapak kena kanker gitu kan. Yang pertama kali, kebayang nggak sih Bapak bingung gitu ya, kayak susah jangan kenceng-kenceng ngomongnya gitu kan. Ya, atau misalnya dia mau nangis pun gimana, banyak orang di situ, udah gitu dia mungkin nggak bisa dengerin kamu dengan baik juga ya. Jadi inget, setting tuh kamu janjian bener-bener ya sama orangnya, Pak boleh nggak kita ngobrol di sini ya. Jadi seperti komunikasi terapeutik kan gitu ya, janjian tempatnya di mana gitu ya, waktunya juga. Misalnya boleh nggak dalam misalnya kurang lebih ya setengah jam ini kita ngobrol tentang kondisi Bapak ya, atau 15 menit sampai 30 menit. Jadi kamu janjian ya. Nah, terus kamu nanya juga siapa lagi? Nah, ini kayak invitation ya. Jadi dia bersinggungan sama si invitation ya. Jadi invitation di sini ya. Invitation. Jadi invitation ini kamu sebetulnya jadinya siapa lagi nih yang saya bisa undang untuk hadir di sini. Ya, jadi siapa lagi? Oke. Nah, jadi kita balik lagi ya tadi ya. Jadi si setting ini kamu juga sekalian tanyain mau ditemenin sama siapa. Ya. Oke? Siapa lagi yang mau nemenin mereka? Oke, gampang ya. Yang setting gampang ya. Masih gampang. Nah, terus kalau persepsi ini kamu tanya dulu sebelum menjelaskan, ya. Misalnya kamu tanya begini, oke Pak, Bapak kan datang ke sini dengan keluhannya sesak napas, ya, batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, COVID bukan, gitu kan ya, udah berapa kali di PCR bukan COVID, gitu kan. Terus Bapak tadi ada di ronsen ya, nah, di ronsen, lalu kita lanjut. Kemarin karena ronsennya kurang jelas gambarannya, jadi kita lanjut ke CT scan, ya CT scan toraks misalnya ya. Oke, apakah Bapak sudah diinformasikan sebelumnya oleh dokter yang menangani Bapak? Ya, karena kita kan sebagai perawat, oke? Jadi kamu tanyain dulu, dokternya udah bilang belum? Ya, sebelum kamu jelasin, sudah tahu apa? Nah, misalnya si pasiennya bilang, cuma dikasih tahu ada benjolan, suster, dan katanya kanker. Apa ya kanker itu? Misalnya kayak gitu ya. Oh oke. Jadi dokternya sudah kasih tahu ya ada benjolan ya di paru-paru Bapak.
lalu katanya kanker. Oke, sejauh mana Pak yang kalau boleh saya tahu ya, menurut Bapak kanker itu apa? Jadi kamu tanya dulu, ya, jangan langsung jelasin. Kamu taunya gimana? Pasien itu taunya gimana? Misalnya dia bilang, aduh, yang saya tahu sih kalau kanker tuh pokoknya nggak ada harapan hidup deh, mati gitu ya. Oh, oke, baiklah. Jadi ke sana ya Pak ya. Oke Pak. Nah, kalau saya boleh jelaskan, jadi kamu jelaskan ya. Kalau saya boleh jelaskan, kanker di sini Bapak memang terdeteksi adanya kanker. Ya, masih stadium 2 misalnya. Ya. Nah, stadium 2 kamu boleh kasih tahu apa ya misalnya ya. Terus atau misalnya terus kamu lihat lagi. Udah stadium 2 terus kamu lihat lagi ekspresi wajahnya kayak gimana. Ya, jadi pelan-pelan aja kalau ngomong sama orang yang baru pertama kali tahu ya. Kamu lihat lagi gimana Pak sekarang Pak soal kondisi yang Bapak alami ya misalnya ya. Nah, terus saya dia bilang terus dia bingung gitu kan, dia diem, kan suka awkward ya kalau orang yang kita ajak ngomong diem gitu kan, terus mau ngapain lagi, mau ngomong apa lagi gitu ya. Nah kalau misalnya Onita gitu ya, lihat kiri lihat kanan lihat kiri lihat kanan gitu kan, bingung kan mau ngapain lagi gitu kan. Nah jadi hal yang bisa kita tanyakan adalah ini nih, ketakutan dan harapan ya, ini yang paling gampang untuk ditanyain sebetulnya. Nah jadi kalau bisa tanya, boleh saya tahu Pak, apa sih yang Bapak takutkan dari kondisi ini? Ya, gitu. Jadi kamu tanyain, boleh saya tahu. Nah, ya, oke. Jadi saya ketik ya, boleh saya tahu apa yang Bapak atau Ibu ya terserahlah pasien kamu siapa ya takutkan dari kondisi ini. Ya. Jadi ke kondisinya ya, jangan diulang-ulang kankernya karena kayaknya bikin stres itu yang ngedengar kankernya ya. Boleh sih sekali-kali tapi nggak usah terus-terusan kanker. Aduh kayaknya bikin stres banget tuh dengerin kanker ya. Nah, boleh saya tahu apa yang Bapak takutkan? Kalau harapan misalnya udah takut, nah kamu ikutin nih. Misalnya dia takut tadi ya, takut anak-anak saya gimana nanti seperti itu. Oh, oke Pak. Jadi Bapak takut itu ya anak-anak. Nah, direfleksikan kembali ya. Jadi nggak usah dijawab dulu, direfleksikan kembali ya. Misalnya kalau harapan contohnya, boleh saya tahu apa yang boleh saya tahu harapan Bapak apa ya? Ya, misalnya harapan saya tentu sembuh lah Sus. Ya kan? Padahal kamu tahu ini susah sembuhnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia bilang, oh tentu pengen sembuh lah kalau harapan saya gitu. Apa saya bisa sembuh Sus? Kamu jawabnya apa coba kalau begitu? Ada ide? Mungkin coba ya Mem. Ya, boleh. Kemungkinan kalau Bapak mengikuti kemoterapi bisa memperlambat perkembangan kankernya kayak gitu Mem. Good. Jadi kamu menjelaskan dengan fakta ya. Mungkin bisa memperlambat. Iya Mem. Oke. Tapi apakah saya akan sembuh, Suster? Bisa sembuh ya, Suster ya kalau gitu ya. Bertiga ya, gitu ya. Sebenarnya bisa bilang kayak gini. Ini hanya salah satu contoh ya. Kalau kamu kepikiran sesuatu yang lain juga nggak masalah. Tapi contohnya yang bisa diomongin begini. Sembuh, tentu kami juga ingin Bapak sembuh ya Pak. Kalau boleh saya tanya nih Pak, kalau sekiranya memang tidak bisa sembuh, bagaimana Pak? Balikin lagi. Nah, balikinnya lagi ke apa sih yang Bapak takutkan? Gitu. Ya, jadi balikin lagi ke Bapak takutkan apa sebetulnya dari kondisi tidak sembuhnya, apa ketakutannya. Ya, sehingga kita bisa ikutin dari situ. Oke? Jadi jangan memberikan harapan palsu misalnya, Pak perkara sembuh dan tidak sembuh itu urusan Tuhan gitu kan. Iya sih, bener sih gitu kan ya. Cuman apa sih yang bisa kita
lakukan lagi gitu ya. Sebenarnya kenapa dia pengen sembuh coba? Kan ada sesuatu yang dia takutkan ya. Oke, pertanyaan kedua ada lagi nih. Jadi kurang lebih kebayang ya kalau kamu ditanyain ini gimana nih kalau misalnya sembuh apa enggak gitu. Jadi kalau bisa jawab satu betul yang Odeta bilang, jawab dengan fakta ya. Jadi ada prosesnya, kita bisa berusaha untuk ini dikurangin atau dikurangin penyebarannya ya. Tapi untuk sembuh kami tidak bisa menjanjikan ya. Kita bisa usahakan. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, yang Bapak takutkan apa? Kalau sekiranya tidak sembuh. Ya, jadi kamu coba tanya lagi, dengerin lagi ya. Oke, jadi itu tipsnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia nanya ketakutan, suster saya takut mati, suster apakah saya akan mati? Iya, Mayang langsung. Mayang nonverbalnya begini ya. Terus bapaknya langsung nangis terseduh-seduh, susternya bilang mau mati, saya pasti mati gitu. Terus istrinya, enggak bapak susternya cuma ngangguk-ngangguk aja, siapa tahu dia pegel gitu ya. Ya, gimana kalau pasiennya bilang, suster apakah saya akan mati? Ada yang punya jawaban? Ada yang mau coba jawab? Coba ya, Mem. Boleh? Takut salah. Oh nggak apa-apa, ini kesempatan salah kalau di kelas. Ya, biar nanti di depan pasien tahu jawabannya gimana, kurang lebih lah. Kalau mati, Pak, semua orang pasti akan merasakan mati. Tapi di sini gimana cara kita untuk mempersiapkan kematian kita? Ya. Saya takut. Dipersiapin kematian kata susternya. Nggak tahu. Nggak tahu, akhirnya nggak tahu ya. Oke, bagus loh, Mayang. Oke, sebetulnya itu cukup oke kok. Ya, setiap orang akan mati. Tapi yuk kita bareng-bareng gitu ngadepinnya. Ya, yuk kita bareng-bareng Pak menghadapinya Pak. Kan jadi enak ya, jadi temenin gitu. Ya, betul Mayang. Ya, nggak apa-apa kalau pasiennya nangis, Mayang kuatin hati kamu ya. Tarik napas dalam gitu kan. Tarik napas dalam lagi. Pak, yuk kita hadapin bareng-bareng. Ya Bu ya, kita hadapin bareng-bareng. Gitu. Bapak nggak sendirian kok, ada kami di sini. Asik. Kan rasanya kayak love banget gitu ya sama susternya ya. Oke, ada yang punya ide lain? Mem mau coba, Mem. Boleh. Sama sih kayak Mayang tadi dibilang setiap manusia itu akan menuju ke sana, Pak. Tapi bagaimana cara kita melakukan yang terbaik versi Bapak dan juga versi saya, bagaimana Bapak melakukan pengobatan dan bagaimana kami berusaha yang terbaik untuk membuat penyakit Bapak itu terkontrol gitu, Men. Gimana menurut kalian jawaban resepti? Kayak do the best gitu loh. Oh, do the best ya, oke. Let's do the best, oke. Gimana menurut yang lain gimana? Kalau menurut Isra memang agak sedikit PHP kata. PHP. Oke, menurut kamu agak PHP, di mana PHP-nya? Kan katanya melakukan yang terbaik. Ya, kalau yang terbaik tuh pasiennya pasti mikir yang terbaik. Berarti saya bisa sembuh berarti gitu kan. Oke ya. Oke. Nggak apa-apa ya Sabti ya. Itu kan jadinya kita dapat perspektif dari orang lain ya. Oh iya juga ya. Mungkin merasa begitu. Oke, good. Yang lain gimana? Alright, masih mikir. Baik teman-teman ya. Nah nantilah kita baru diskusikan ya. Jadi kalau tips dari saya ya, ini jadi yang tadi lagi, balikin lagi aja ke yang tadi, misalnya suster apakah saya akan meninggal gitu kan. Kamu boleh bisa bilang ya, seperti yang Bapak tahu semua orang pasti akan meninggal ya. Nah, tanyain lagi, boleh tahu nggak Pak, yang bikin Bapak takut akan kematian itu apa? Tanyain lagi aja gitu ya, balikin lagi yang bikin Bapak takut itu apa gitu kan ya. Kalau misalnya dia pikir kematian, tanyain menurut Bapak kematian itu seperti apa? Apa yang Bapak takutkan? Kalau marah,
Kalau marah ya udah diem kamu. Ya, kalau pasien lagi marah, tipsnya kamu diem. Oke, diem aja. Mungkin dia cuma pengen meluapkan apa yang ada di isi hatinya gitu loh. Karena dia sangat emosi kan, saat itu sangat emosional gitu. Jadi dia keluar gitu kan. Jadi nggak apa-apa, dengerin aja. Kamu yang waras ngalah gitu, diem. Ya, pokoknya kalau orang marah ya jangan dilawan marah lagi gitu. Biarpun kamu capek apapun, kamu perlu bisa menguasai diri kamu ya dan tetap profesional. Misalnya dia marah-marah nggak apa-apa, dengerin aja. Ya, dan coba tangkap sebenarnya apa yang dia pengen ngomongin. Ya, suster gimana sih, saya kan udah berusaha, saya udah bayar, saya udah nggak punya uang lagi nih, suster gimana sih sama orang sakit, orang susah seperti saya, dan suster bilang sepertinya saya akan mati gitu ya dengan cara-cara yang tadi suster udah bilangin. Nah, kira-kira apa yang kamu tangkap dari marah-marahnya? Dia takut akan mati. Dia takut mati dan dia merasa tidak berdaya. Ya, saya orang sakit, saya orang miskin. Gimana caranya gitu ke depannya? Kamu dengerin aja. Dengerin. Ya, terus gimana lagi mem jawabnya gitu kan, pasti penasaran kan ya. Terus gimana lagi kalau dia udah marah-marah gitu ya. Terus kamu tarik napas gitu kan. Bisa, terus kamu coba dengerin. Baik Pak, yang saya tangkap tadi dari Bapak bicarakan. Ada kekhawatiran yang saya tangkap nih Pak. Ada kekhawatiran nanti gimana untuk hari kedepannya. Gimana pengobatannya. Apakah seperti itu? Nah gitu ya. Kamu coba tangkap. Apa sih yang dia pengen ungkapkan dari kemarahannya? Lalu kamu balikin lagi. Apakah seperti itu, Pak? Kalau dia bentak meja, gubrak meja lagi. Bukan kayak gitu. Oh, oke, maaf, Pak. Boleh, Pak, Bapak bilangin aja ke saya. Nggak apa-apa, Pak. Boleh, gitu ya. Bapak bilangin aja sekarang apa yang Bapak inginkan. Jadi saya pun bisa tahu cara bantu Bapak seperti apa. Ya, jadi nggak apa-apa, kamu dengerin lagi, dia marah lagi, nggak apa-apa, kamu tarik nafas. Oke Pak, kalau begitu, oke Bapak pengen sampaikan apa? Dengerin aja. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu sini. Nah ya, jadi pasien kan pengen informasi yang lebih, kalau terus pasiennya nggak yakin. Terus kalau misalnya pasien nggak mau dikasih tahu lagi, udahlah suster saya cukup tahu saya punya kanker aja, udahlah saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Ya udah, oke. Udah, stop ya, stop. Jadi jangan diomongin lagi biarpun kamu belum selesai misalnya ya. Oh, gitu. Baik, Pak. Baik. Pak, saya ada di sini sih, Pak, setiap hari. Misalnya kamu kerja di poliklinik onkologi ya. Saya di sini setiap hari, Senin sampai Sabtu. Jam dinas saya seminggu ini pagi sampai siang. Kapanpun kalau Bapak ingin ngobrolin lagi hal ini, boleh langsung kontak aja. Ya. Jadi kamu boleh tawarkan waktunya kapan lagi buat ngobrol lagi. Ya, oke. Kalau pengen informasi lebih, kamu baru kasih tahu rencananya kita kemoterapi, rencananya operasi, rencananya kayak gimana, ya. Oke. Kalau nggak yakin nggak apa-apa, kasih dia waktu lagi untuk mikir, ya. Lalu janjian lagi, oke. Lanjut ya. Nah, invitation. Nah, invitation yang tadi ya, jadi invitation itu setelah kamu menjelaskan, misalnya udah gitu, kamu misalnya kan tadi ya pengen ditemenin sama istrinya, oke? Nah, jadi kamu bilangin, Bu, ini saya mau kasih tahu nih hasil CT scan dari Bapak dan kondisi Bapak, ya Bu. Ibu, apakah Ibu siap untuk mendengarkan hasilnya? Ya, tanyain, siap enggak gitu ya, oke? Lalu kasih kenyamanan, kasih informasi secara terbuka. Nah, sudah dikasih tahu, misalnya ini kemoterapi segala macam, ini kemoterapi kita mau lakukan misalnya 6 siklus, lalu kita akan evaluasi lagi hasilnya, ya. Nah, terus kamu bisa tanya lagi, apalagi Bu yang Bapak atau Ibu misalnya perlukan informasinya, apalagi yang pengen diketahui, ya. Jadi makanya saya merahin ya, tanyain lagi apalagi yang pengen diketahui, ya. Oke, nah. Ini juga bisa jadi contoh ya. Sejauh mana sih Anda pengen tahunya? Ya sejauh mana misalnya dia sudah tahu, udah nge-googling nih kan sekarang pinter ya. Pasien tuh pinter-pinter lah, mereka sering nge-googling gitu kan, tapi nge-googlingnya entah dari mana kan misalnya kan ya. Atau misalnya dari WhatsApp.
WhatsApp grup gitu kan ya. Iya, suster katanya kunyit bisa meredakan COVID. Ya udah, semua pakai kunyit aja gitu ya. Misalnya. Nah, jadi kalau udah tahu kamu coba tanya sejauh mana sudah tahunya, ya. Lalu tanya lagi. Nah, informasi ini saya bisa informasikan ke keluarga Bapak Ibu sejauh mana. Misalnya, akhirnya pasangan suami istri ini memutuskan untuk suster jangan kasih tahu ya ke anak-anak kami. Karena mereka akan sangat sedih gitu kan. Dia lagi skripsi sekarang, saya nggak mau skripsinya jadi berantakan gara-gara mikirin papanya kanker gitu. Nah, oke, kamu tulis di situ ya, kamu tulis di catatannya, keluarga tidak ingin anaknya tahu. Oke, jadi maunya dikasih tahunya seperti apa. Misalnya cuma sakit aja, sakit paru-paru gitu, ada infeksi paru-paru. Oh, oke. Nah, tulis di situ. Jadi nanti perawat yang lain atau dokter yang lain bisa tahu, oh rupanya nggak pengen dikasih tahu dan dikasih tahunya sepakat nih ya infeksi paru-paru. Dan kamu nanti sampaikan ke tim kamu bahwa ini ya ada catatan ya anaknya jangan dikasih tahu ya. Jadi rahasianya dipegang bersama-sama. Oke? Ya, jangan dikasih tahu. Kasih taunya kalau misalnya dealnya dengan keluarga kasih taunya infeksi paru, oke, kasih taunya infeksi paru. Ya. Ada infeksi di paru-parunya. Sejauh itu yang saya bisa kasih tahu. Misalnya anaknya nanya kepo kan ya, anaknya anak perawat lagi ya, lagi skripsi gitu kan kepo kan. Infeksi seperti apa? Suster kan tahu, saya juga perawat misalnya kayak gitu kan ya. Tapi kalau bisa bilang sejauh itu yang saya bisa kasih tahu. Ya, senyumin aja, oke? Ya, terakhir knowledge. Nah, knowledge itu sebetulnya yang tadi ya udah termasuk sebenarnya pas kamu jelasin tentang kanker, kemoterapi itu apa ya. Kamu jelaskannya secara sederhana, nggak bertele-tele. Kalau bisa gunakan bahasa yang sederhana kalau dia bukan orang medis ya. Kalau dia orang medis kasih tahu aja gitu ya. Metastase lah, infiltrasi lah, stadium berapa lah, udah seperti apalah gitu kan ya. Jadi kamu bisa kasih tahu dengan bahasa medis kalau memang dia orang medis. Kalau memang bukan, oke, kamu coba terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih bisa dimengerti ya. Lalu kasih informasinya sedikit-sedikit. Jangan dijebrolin banyak gitu kan ya. Pelan-pelan aja, udah gitu tanyain lagi. Oke, kemoterapi tadi bagaimana? Bapak sudah jelas. Oke, boleh kita lanjut ke sini. Misalnya kalau dia masih bingung-bingung, oke, ya udah. Yang berikutnya kita akan ngomongin tentang makanan yang boleh dimakan apa tidak. Ya, jadi kasih informasi sedikit-sedikit. Jangan disemuain ya. Lalu tanya lagi, gimana Bu, Pak? Tadi kemoterapinya berapa kali ya gitu ya. Atau misalnya oke, dengan kemoterapi 6 siklus, diulangi lagi. Oh oke, 6 siklus ya suster. Nah, kalau dia bisa mengulangi, oh oke 6 siklus, berarti dia nangkep. Dia sudah menangkap ya, ada evaluasi. Oke, nah ini yang tadi ya contoh ya hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tumor apa yang Anda pahami. Nah, contoh. Nah, ini jadi gimana caranya kita harus berempati juga ya, berempati. Jadi tanya gitu kayak tadi ya, bapaknya sedih, bapaknya takut gitu kan. Boleh saya tahu seperti apa sih? Nah, jadi clue-nya itu, boleh saya tahu nggak gitu. Jadi dibanding kata kenapa Bapak merasa sedih, dibanding kata kenapa lebih baik diganti dengan boleh Bapak ceritakan atau boleh saya tahu gitu ya. Oke? Ya. Ini sih kamu kurang lebih tahu ya berempati itu seperti apa. Jadi merasakan kurang lebih kalau kamu di posisi mereka, perasaan mereka seperti apa ya gitu. Jadi berada di posisi mereka tuh seperti apa. Pengennya diajak ngobrolnya seperti apa, pengen dikasih taunya seperti apa ya, itu berempati. Oke? Semoga saya tidak terlalu panjang menjelaskannya. Nah, yang terakhir strategi and summary ya. Nah, jadi ini ya tadi ya. Oke, kalau kita nanti berikutnya Pak, kita akan bicarakan tentang aktivitas dan makanan apa yang boleh dimakan atau yang harus dikurangin ya. Nah, jadi kita ketemu lagi kapan? Ya, atau tadi BPJS. Nanti saya coba tanya Pak, BPJS covernya sampai sejauh mana ya. Nah, nanti di kontrol Bapak berikutnya seminggu lagi kita akan ngomongin hal ini. Ya, jadi di yang next pertemuannya apa? Ya, jadi dan disimpulkan hari ini kita bicarakan tentang rencana kemoterapi Bapak yang 6 siklus. Berikutnya saya akan cari informasi juga mengenai BPJS menanggungnya sejauh apa. Ya, oke, seperti itu.
Ya, ini adalah contohnya. Lalu, nah ini, jadi sebenarnya yang buat kasih tahu kabar buruk tuh waktunya nggak lama loh, hanya beberapa menit juga efektif sebetulnya, ya, karena nggak semuanya harus disampaikan dalam satu pertemuan. Oke, jadi perlu, tapi yang berapa menit ini rasanya seperti kena hujan badai di siang hari gitu kan. Ya kitanya juga ngerasa, aduh kayak hatinya tercabik-cabik gitu ngeliat pasiennya sedih ya. Ya pasien dan keluarganya juga apalagi gitu lebih sedih. Jadi ini momen yang berat sih gitu ya. Karena kabar buruk adalah kabar yang diterima dan dirasakan efeknya akan buruk ya. Itu kabar buruk, definisinya kabar buruk ya. Oke. Ini referensinya. Baik, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita latihan? Belum ada? Mem, kan Mayang kerja kan Mem di klinik. Jadi sebelum ke dokter itu kan kita observasi dulu. Misalnya tanya keluhannya apa. Nah dia itu kayaknya kemungkinan kayak orang yang nggak suka gitu loh Mem ditanya-tanya. Kayak terburu-buru gitu jawabannya. Apakah ibu punya keluhan? Kayak gini, sus, saya mau berobat demam. Baik, Maya kan catat Mem demam, ada keluhan lain ibu gitu kan, apakah ada pusing, mual, Maya tanya kayak gitu. Oh enggak, saya mau ketemu dokternya cepat-cepat kayak gitu. Padahal kan harus diobservasi dulu lengkap sebelum ketemu dokter, itu gimana Mem caranya? Oke. Nah, kamu sendiri lihat dari klinisnya gimana? Memang dia lemes banget atau dia seger dan pengen cepet-cepet? Dia kayak nggak tahu ya Mem, kan ada tipe orang yang ada trauma dengan perawat dulunya gimana gitu kan. Nah itu kayak nggak senang gitu kalau ngelihat perawatnya gitu. Oke. Jadi tapi ketika ketemu dokter dia itu baik, lemah lembut kayak gitu. Saya dijelaskan secara lengkap keluhan-keluhan dia apa gitu. Oh, oke. Septi langsung kesel ya. Nggak apa-apa, Sep. Nggak apa-apa ya. Kita harus menghargai orang sekalipun dia nggak suka sama kita gitu kan ya. Nggak apa-apa. Itu namanya kedewasaan, oke? Dan profesionalitas. Jadi nggak apa-apa, Mayang. Kalau nanti kamu ketemu begitu ya, mungkin dia pernah trauma, mungkin dia cuma pengen ngomongnya sama dokternya aja, nggak pengen mengulang-ulang informasi, mungkin begitu ya. Sekarang gini aja, yang kau butuhkan apa? Yang kau butuhkan kan kurang lebih TTV-nya kan? Iya. Nah, oke ya sudah. Kalau memang intinya harusnya pokoknya TTV-nya harus kamu tulis gitu kan ya. Kalau kamu tanya misalnya yang tadi ya, Ibu keluhannya apa, demam gitu kan. Oh ada keluhan apa lagi Bu? Oh saya pengen cepet-cepet aja lah buru-buru ketemu dokternya. Oh oke Bu, baik saya tensi dulu Ibu ya. Nah gitu ya. Jadi okein dulu, terus saya tensi Ibu ya. Nah gitu ya. Saya ukur tensinya Ibu dulu ya. Jadi dikabulkan lah permintaannya nggak apa-apa. Kan cukup sejauh mana yang memang harusnya kamu dapetin informasinya. Ya, oke nggak apa-apa Maya, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Ya nanti nggak apa-apa, yang penting dia udah ngomong sama dokternya keluhannya apa nggak apa-apa. Toh dia menceritakan juga gitu kondisinya gimana. Terjawab? Ya, kasih Yang penting apa yang kamu harus dapatkan ya. Oke, kamu dapetin. Jangan maksain bahwa tunggu Bu, saya harus nanya dulu keluhan Ibu apa gitu kan ya. Yang intinya dulu, oke, baik Bu. Saya tensi dulu ya, nanti selebihnya kalau Ibu mau langsung bicarakan dengan dokter silahkan. Ya, memang kasih kesempatan itu. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih, Mem. Oh ya, oke. Saya menunggu kalian. Oke, baik. Teman-teman, saya bagi kamu breakout room dua grup aja ya. Oke. Jadi 2 breakout room aja. Nah, nanti di breakout room itu saya mau kasih kamu waktu 10 menit. Oke, cobain 10 menit ya. Bikin sederhana aja. 1 orang jadi pasien, 1 orang jadi perawat. Ya, jadi nanti saya breakout room, kamu 2 kelompok. Jadi dalam kelompok 1 orang breakout, 1 orang perawat, 1 orang lagi pasien. Kalau kamu mau nambahin istrinya ya atau istrinya, anaknya gitu ya kan kamu perempuan semua di sini ya. Jadi boleh silakan. Oke. Nanti cobain yang spikes. Ya, cobain pakai cara spikes itu. Kebayang? Iya, Bisa? Oke ya.
Saya bikin 2 breakout room dalam 10 menit ya. Cobain ya, nanti kita langsung praktekkan. Oke, saya open roomnya. Silakan join room ya. Nanti dalam 10 menit saya close ya roomnya ya.